Halo, saya Talita Grishana Shalom dari kelas 10-1. Sekarang saya akan mewawancara teman saya yang bernama Flavia Belisia Waurento. jadi sekarang saya dan teman saya akan melaksanakan sebuah wawancara yang dimana hasilnya akan saya cantumkan di dalam infografis informatika saya. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa besar sih beban yang kamu rasakan untuk selalu mempertahankan peringkat atau nilai sempurna? Nah, jadi menurut pandanganmu, apakah guru atau orang tua saat ini lebih menghargai hasil akhir berupa angka dibandingkan proses belajar yang jujur? Oke, izin menjawab ya Talita. First of all, saya mau ngasih pandangan saya tentang sebenarnya tuh lebih sulit mempertahankan atau meraih sih. Menurut saya lebih sulit mempertahankan nilai itu sendiri daripada meraih nilai itu. Karena pasti kalau misalnya mempertahankan kita, orang lain tuh mempunyai ekspektasi atau standar tersendiri untuk kita dibandingkan dengan kita meraih nilai itu. Nah, menurut saya masih ada lingkungan yang mungkin menghargai proses-proses siswa-siswi, tetapi banyak di keadaan-keadaan sekarang ya memang guru-guru atau orang tua lebih menghargai hasil akhir kita dibandingkan proses pembelajaran kita. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, ini terkait tentang tekanan pada siswa berprestasi. Nah, jadi mengapa sih siswa yang dikenal pintar atau memiliki peringkat tinggi terkadang tetap terdorong untuk mencontek? Nah, apa sebenarnya ketakutan terbesar mereka jika sampai mengalami penurunan ranking? Gimana nih, Flavia? Oke, izin menjawab Kalita. Menurut saya siswa pintar tuh pasti juga tetap bisa terdorong untuk mencontek, karena malah seperti yang dari awal saya bilang, karena mereka malah lebih punya tekanan tinggi, tekanan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak biasanya, karena kan mereka punya reputasi, oh ini anak pinter nih, pasti ekspektasi terhadap mereka dari orang-orang lain tuh pasti juga ada, dan yang kayak apa sih mereka bisa, masa mereka nggak bisa, pasti mereka bisa nilainya 99, 98 gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya orang pinter ini nilainya menurun, pasti dia takut, dia nggak memenuhi ekspektasi orang-orang sekitar dia. Pasti ketakutan terbesar mereka tuh tentang pengakuan dan kepercayaan dari lingkungan. Seperti itu, Talita. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ketiga, ini terkait tentang pandangan teman sebaya dan normalisasi kecurangan. Nah, jadi di lingkungan sekolah sekarang ini, mengapa sih kemampuan memanipulasi jawaban tanpa ketahuan guru seringkali dianggap sebagai bentuk kecerdikan yang lumrah dan bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran? Gimana nih? Oke, izin menjawab, Talita. Iya, bener banget, karena saya juga udah ngalamin ini di kehidupan sehari-hari saya juga, dimana fokus anak-anak siswa-siswi itu udah bukan tentang kejujuran mereka dalam menyelesaikan ulangan ini, tapi kemampuan mereka untuk mencontek-contek ini gini. Jadi kayak karena mereka tuh mikir ya kalau gue nyontek gak bakal ketahuan ini, gak bakal kena sanksi yang tegas ini. Jadi kayak mereka merasa perilaku ini tuh kayak ya Allah, ini bukan hal yang bisa dipermasalahin, ini hal yang wajar gitu. Nah, selain itu ada juga persaingan nilai membuat siswa-siswa itu lebih menghargai hasil dibandingkan cara mendapatkannya. Jadi siswa yang jujur tuh kadang dianggap kurang strategis, padahal kejujuran tuh penting banget untuk karakter dan tanggung jawab pribadi. Seperti itu, Lita. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya pertanyaan keempat, ini tentang dampak psikologis menjadi siswa yang jujur. Nah, jadi pernahkah kamu merasa kecewa atau dirugikan ketika sudah berusaha jujur namun nilai yang kamu dapat ini justru kalah dari siswa yang menggunakan jalan pintas alias mencontek? Nah, bagaimana hal itu memengaruhi motivasi belajar kamu sebagai pribadi sendiri nih? Oke, izin menjawab, Leta. Nah, ini benar-benar lagi dialamin pastinya sama pelajar-pelajar juga, dan especially aku alamin kayak
melihat teman-teman sekitar aku kayak segampang itu nyontek, dan bahkan nilai dia tuh jadi lebih tinggi kan karena nyontek itu. Pasti aku ngerasa yang kayak kecewa banget sih, kayak wah udah belajar nih sungguh-sungguh, udah belajar jujur banget, udah belajar dari malam, tapi kalah sama orang yang nggak jujur ini. Pasti yang kayak ngerasa wah ini nggak adil banget. Terus juga pasti motivasi aku kayak lah ngapain belajar, orang mereka aja nyontek nggak belajar aja nilai mereka tinggi. Tapi semakin lama semakin kesini aku juga makin mikir kayak pasti mereka juga bakal berdampak untuk jangka panjang mereka. Karena kalau misalnya mereka menyontek, pasti mereka cuma paham atau bahkan nggak paham, cuma ya untuk tujuan mereka ya untuk ulangan itu saja. Padahal sebenarnya ini ya untuk memahami benar-benar untuk selanjutnya kayak kita di kuliah atau di pekerjaan kita ya, seperti itu Lita. Oke, baik, terima kasih. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung pertanyaan nih. Jadi pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima tentang kompromi integritas demi masa depan. Nah, jadi mengingat sistem pendidikan saat ini yang sangat berfokus pada nilai angka, apakah menurut kamu wajar jika pada akhirnya aspek kejujuran ini terpaksa dikorbankan demi mengamankan kelulusan atau target masuk PTN? Nah, menurut kamu gimana nih, Flavia? Oke, saya izin jawab juga Lita. Menurut saya pastinya gak wajar sih, karena ya dari awal kan emang gak diperbolehkan untuk seperti itu. Tapi ya diingat lagi tentang tekanan sistem pendidikan kita yang bisa membuat sebagian orang tuh merasa kejujuran tuh sulit dipertahankan. Tapi dengan itu mereka ya menjadi gak memahami benar-benar materi itu. Jadi kayak mereka mengorbankan integritas mereka demi nilai, tetap bukan hal yang tepat untuk dibenarkan. Nilai penting, tetapi karakter juga menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan mereka. Menurut saya juga yang perlu diperbaiki bukan masalah sistem pendidikan, tapi yang harus diperbaiki adalah pandangan mereka tentang pendidikan. Jadi kayak kesuksesan tuh bukan diukur tentang hasil akhir aja, tetapi kesuksesan itu juga diukur dari proses mereka, usaha mereka, disiplin mereka, dan kejujuran mereka. Jadi kayak gak cuma hasil akhir mereka, tapi kegagalan mereka pun juga itu merupakan salah satu langkah menuju kesuksesan kan. Jadi ya dengan begitu siswa tidak harus memilih antara masa depan dan integritas diri mereka. Seperti itu. Terima kasih jawabannya, Flavia. Dan sekarang sekian wawancara dari kami. Saya Talita Gresana Shalom dan teman saya Flavia Belisia Waworuntu izin mengundurkan diri. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih.